Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Pasangan Kecamatan Gayam Sari, yang kami hormati Kepala SD Negeri Pak dan Lampir 03, yang kami hormati Ketua KKG Kecamatan Gayam Sari beserta jajarannya, dan Bapak Ibu Guru PAI di Kecamatan Gayam Sari yang berbahagia. Disyukur pada Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan umur panjang dalam rangka untuk melanjutkan kegiatan kita, memberikan layanan terbaik kepada anak didik kita, memenuhi kegiatan pengembangan diri di KKG. Salam serta salam ada kesanjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah melihat kita semuanya mendapatkan syafaat umat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan hasil monitoring sekaligus pembimbingan untuk pembelajaran diferensiasi di KKG Kecamatan Gayam Sari. Kami sudah kita lakukan pembimbingan sekaligus ketika kita KKG pada bulan yang lalu. Di hasil pembinaan kami mencoba ke beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Gayam Sari. Menarik Bapak Ibu, dalam pelaksanaannya berhenti di desain. Ketika dipraktekkan Bapak Ibu ada yang masih ragu-ragu, ada yang sudah melakukan ini sudah diferensiasi atau belum, ada yang merasa ini sudah diferensiasi tetapi dari desainnya belum diikuti. Menarik kan? Jadi masih ini sudah praktek harus berjalan tapi desainnya belum, modul ajarnya. Ada yang modul ajarnya sudah diferensiasi tapi ngecap ini tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah ini Bapak Ibu, mari nanti teman-teman akan datang, kita juga bisa berbagi kepada teman-teman khususnya sekolah penggerak yang sudah mengembangkan terkait dengan diferensiasi kita dalam pembelajaran PAI. Ini di sini kan sekolah penggerak ini. Nah ini kan ada dua guru ya, dan nanti berbagi. Dan nanti kita akan menarik Bapak Ibu, akan menarik simpulan mana yang lebih efektif. Jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan diferensiasi pembelajaran itu kan ada 4. 1 kontennya, 2 prosesnya, yang ketiga produk atau hasil pembelajarannya, yang keempat adalah lingkungan pembelajaran. Bapak Ibu, keempat-empatnya mau dilakukan luar biasa. Kalau Pak, saya baru prosesnya ya boleh. Pak, saya baru kontennya ya boleh. Pak, saya baru produknya ya boleh. Nah ini silakan Bapak Ibu disesuaikan, tapi upaya dalam rangka untuk diferensiasi sebagai layanan sesuai dengan karakteristik anak ini menjadi salah satu karakter atau salah satu ciri dalam kurikulum 2000 kurikulum merdeka. Jangan sampai kegiatannya kurikulum merdeka tapi rasanya belum merdeka. Nah ini Bapak Ibu. Yang pertama yang nanti tolong bisa diagendakan Pak untuk atau berbagi praktek baik untuk pembelajaran diferensiasi berawal dari guru atau sekolah yang sudah melakukan diferensiasi atau guru Pak Agus kemarin sudah mempraktekkan. Tapi saya kalau merasa ini sudah bagus Pak. Nah Bapak Ibu nanti bisa bukan cara pembelajarannya panjangnya menyampaikan alurnya. Dan kemarin ketika mempraktekannya sisi-sisi mana dalam mungkin mengalami kurang efektif sehingga Bapak Ibu juga memberikan masukan atau mungkin Bapak Ibu ada semacam ada semacam tambahan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau teorinya sudah kita kembangkan bersama-sama sampai konsepnya. Nah nanti Bapak Ibu praktek baiknya ini nanti bisa ditularkan. Dan itu ketika menularkan Bapak Ibu, ada suratnya juga surat Pak, itu juga mendapatkan nilai satu pendidikan itu. Ya, artinya apa? Mendiskriminasikan praktek baik kepada satuan pendidikan lain. Ada nilainya itu. Dan itu nanti dibuatkan surat, dan kemudian menampilkan dan lain sebagainya. Setelah itu juga Bapak Ibu, Pak, ya pingin Pak, silakan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu langkah-langkahnya, bukan yang praktek. Kalau praktek itu kelamaan, waktunya berapa jam kan lama. Tapi langkah-langkahnya, pertama saya kemarin gini. Setelah itu yang kedua saya melakukan ini. Tapi setelah melaksanakan yang kedua Pak, saya mengalami ini, misalkan kedodoran umum semacam itu disampaikan. Nanti panjenengan akan mendapatkan masukan dan sekaligus
Kemudian pada pertemuan berikutnya saya tambahi dengan ini, akhirnya hasilnya luar biasa. Nah, itu pengalaman itu sangat berarti dan mari Bapak Ibu bisa kita kembangkan bersama-sama. Ini yang pertama. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang berikutnya adalah dari hasil evaluasi kemarin lomba MAPSI. Nah ini ya. Lomba MAPSI yang juara umum itu kemarin Pak Fakih ya. Maju terus. Tepuk tangan dulu untuk Pak Fakih. Iya, fotonya kayak Pak Fakih ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin berapa juara? 3 dari berapa juara? 2 kan? KTI sama tilawah. KTI ya? Iya, sama tilawah. KTI dan tilawah. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, memang kompetisi di tingkat kota luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Apalagi daya dukungnya sekali Bapak Ibu. Yang genuk itu wis ngerahke Pak Camat. Jadi pemberangkatan itu Pak Camat hadir. Pas satu lomba, tadinya kan cuma baru biasa gitu kan korsapen. Ya jojoi. Kalau Pak Camat jadi iya Pak yo. Kenapa kok baru menyapa sekarang? Tak kira jenengan selaku korsapen sudah biasa melakukan semacam itu. Biasanya kemungkinan Bapak. Nah, pas saat pemberangkatan Pak Camat hadir, Sekcam juga hadir. Iya, di Semarang Utara Pak Camat, Pak Sekcam juga hadir ya. Dan ini Bapak Ibu yang kami hormati menjadi daya dukungnya luar biasa. Dan itu ketika daya dukung semacam ini Bapak Ibu tidak tanpa alasan. Memang lomba MAPSI itu kan ada 3 jenis yang unik dan itu menambah dari support akhir satuan pendidikan. Makanya ketika satuan pendidikan tidak mengirimkan dan satuan pendidikan tidak memanfaatkan itu, dia rugi hitungannya. Bapak Ibu yang unik dan masih jarang satu adalah KTI. Jenjang SD itu KTI itu jarang sekali. Jenjang SD loh Bapak Ibu. Karya tulis ilmiah itu sangat jarang. Sedangkan di dalam instrumen akreditasi muncul. Jadi kalau sekolahannya menyelenggarakan itu, mengikuti itu sudah pada nilai. Kok juara dapat nilai lagi? Ada 2 nilai luar biasa. Dan itu menjadi poin dan sangat jarang dilakukan. Makanya ya. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati itu mensupport yang luar biasa kepada satuan pendidikan. Makanya ketika kepala sekolah tahu gitu mesti mengikutkan anak-anaknya. Kalau tidak tahu, ya mencari lomba lain yang bersifat KTI, tapi sangat jarang untuk anak jenjang SD. Kebanyakan kegiatan KTI itu ada di SMA, SMK yang menyediakan siapa perguruan tinggi. Supaya apa? Besok ketika lulus ke perguruan tinggi yang bersangkutan. SD kan. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama. Yang kedua, ada lomba yang masih jarang juga. Kadang khusus Bapak Ibu, kaitan dengan apa? Keterampilan. Membuat apa? Multimedia kemarin Bapak Ibu. Itu kan keterampilan. Iya, itu kan keterampilan Islami. Luar biasa. Buat PPT ada suaranya, ada gambarnya, ada videonya. Ini keterampilan Bapak Ibu. Dan itu jarang. Biasanya dilakukan untuk lomba bersifat olimpiade. Olimpiade yang masalahnya keterampilan. Jadi olimpiade aplikatif. Dan itu kan biasanya dimenangkan oleh sekolah-sekolah Bapak Ibu yang mohon maaf dari sini daya dukungnya sangat tinggi. Sehingga ketika mau mengikuti lomba itu perangkat-perangkatnya dan daya dukung juga sangat tinggi. Nah ini dikembangkan di lomba MAPSI. Makanya Bapak Ibu itu luar biasa mensupport kepada satuan pendidikan khususnya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada peningkatan mutu di dalamnya adalah akreditasi. Kalau seni kan biasa oke. Gitu Bapak Ibu, seni oke. Tapi yang tadi keterampilan dan ilmiah masih sangat jarang. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, ini peluang bersama-sama. Ada enggak dari sekolah Bapak Ibu yang kemarin ngirim? Satu, yang enggak ngirim ada enggak? Yang apa Pak? Enggak ngirim sekolahan ya? Iya, enggak pertama tingkat kecamatan. Nah, sekolah mana saya tidak datanya. Nanti saya tekok ke sekolahnya ya. Data, nanti saya diberikan data. Datanya dari kita Pak. SD yang belas orang ngirim jas. Ngirim semua, oke. Nah, ya. Terus nanti ngirim sing paling sipit. Dan nanti saya tak hadir dan saya mau bertanya bersama dengan kepala sekolahnya. Nanti guru BN-nya dan nanti saya mau bersama-sama dengan
guru kelas semuanya. Ya. Jadi saya ikut, tapi paling sithik. Ya. Satu ada, atau tok, ono ora? Bagus ya Bang Tanda. Minimal 3. Oh minimal 3, nah ini 3. Nah, itu saya 3. Oke. Oh iya. Oh masya Allah. Pindah mobil ya, Pak. Oh ini. Ada kelihatan Iya, kebakaran. iya, iya, bentar. Kebakaran. Iya, iya. Geser. Iya. Nah, disuruh yang apa? Oke. Nah, nanti yang 3 ya. Kan dari berapa? 14 atau 19? 14 ya. 3 kan sampai ini ya. Nanti yang 3 sampai kiri ini. Ya, satu itu. Dia minta lu. Saya nanti tak ajarkan khusus, saya minta nyewa waktu ya mudah-mudahan sih nggak usah lama-lama. Mungkin besok atau mungkin besoknya. Ya, dan minggu inilah. Soalnya nanti setelah ini akan kita kembangkan pembelajaran berbasis lingkungan, Pak. Nanti setelah ini kita akan kembangkan. Kalau diferensiasi sudah jalan, nanti ada praktek baik, akan kita kembangkan pembelajaran berbasis pada lingkungan PAI nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, yang kemarin belas cara nggak dapat juara, kan ada banyak tuh. Nah itu yang kedua. Yang pertama, sing ngirim 4 telur tok, nah itu yang kedua, yang kedua, sing belas cara orang oleh juara, ya, orang oleh juara, ya nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu, ya supaya nanti kalau bisa Bapak Ibu, atau mungkin gini, Pak, kenapa nanti kalau di lomba kira pernah juara kemarin biji, nah mungkin Pak lomba tingkat gugus lah nanti juara, tapi juara tingkat gugus, berarti maksudnya apa? Tingkat kecamatan 1, tingkat kecamatan 2, tingkat kecamatan 3, tingkat kecamatan, tapi gugus 1, gugus 2, gugus 3, jadi kan itu lokal, soal masuknya lokal, supaya apa? Ikut menambah support di dalam akreditasi, dan nanti Bapak Ibu supaya nanti anak-anak itu bisa terus berkompetisi secara baik. Ini saya minta dari KKG yang sama sekali tadi yang baru 3 toh, yang ketiga, yang kedua yang sama sekali belum mendapatkan juara. Kalau harapan tidak dihitung ya. Harapan 1, harapan 2, harapan juara itu tidak dihitung. Ya. Oke, Bapak Ibu yang akan hormati, itu nanti pumpung ini kan ada momentum Maulid Nabi. Makasih ya. Momentum Maulid Nabi maksud saya kita manfaatkan momentum itu untuk membelajarkan anak kompetisi. Maksudnya gini Bapak Ibu, momentum itu nanti Maulid Nabi Bapak Ibu semuanya menyelenggarakan, dan saya sangat berharap Bapak Ibu untuk Maulid Nabi besok dan PHB yang berikutnya Bapak Ibu ambil menjadi momentum untuk lomba-lomba keagamaan. Ya, lomba-lomba keagamaan seperti yang dilombakan pada saat MAPSI, tapi tambah. Jadi MAPSI plus, karena besok ada Maulid Nabi, misalkan KTI-nya, kan judulnya kan macam-macam, Bapak Ibu ya. Nah, plus dengan apa? Misalkan keteladanan Rasul. Nah, ngono. Cerita Islami kan macam-macam. Nah, aku tambah apa? Keteladanan Rasul. Anda plusnya gitu. Kalau nanti besok Hijriah atau Hijriah plus tahun baru Hijriah. Jadi sesuai dengan PHB-nya. Tapi lomba itu dilakukan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kami lihat kemarin, yang kerepotan adalah 1 rebana, ya, 2 KTI, ya, 3 kaligrafi, itu Bapak Ibu, 4 keterampilan, ya itu, Tiki Bapak Ibu keterampilan, kemudian KTI, kemudian kaligrafi, yang berikutnya adalah rebana, dan juga yang tengah-tengah itu tilawah, ya, ini kurang. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nanti polanya Bapak Ibu yang KTI. Pak, kalau KTI kan lomba di sekolahan repot. Gitu Bapak Ibu. Siji repot, loro gurune ra mesti iso rawat KTI ini. Itu bener apa belum gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau semua guru yang di sekolahan kan biasanya bisa kolaborasi satu. Yang kedua Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak biar ngerjakan di rumah. Kalau dibimbing sapa wong tuane, kakaknya atau tetangganya. Itu untuk menggerakkan komunitas belajar di rumahnya. Nah, tapi ketentuan berikutnya Bapak Ibu ditambahi. Ketentuan berikutnya adalah dikerjakan sendiri. Boleh dibimbing tapi karyanya sendiri. Nah, nanti ketika sudah dikumpulkan. Nah, dikumpulkan Bapak Ibu baru ditanya kepada anak-anak itu, iki sing ngerjake sapa. Nah, gini kan penilaiannya tuh. Kalau Pak dikerjake bapakku, berarti nilainya paruan, gonmu karo bapakmu. Karena para menang. Kali ini paruan.
Tapi kerjaan dewe Pak luar biasa. Nah, itu yang akan menjadi cikal bakalnya itu. Soal elek belakangan. Pak iso tak tulis tok biasa rak popo. Pak diketik wah luar biasa sesuai kemampuannya. Tapi belajar kaitannya dengan karya tulis. Yang kedua Bapak Ibu tentang keterampilan. Sama anak-anak biar ngerjakan di rumah. Dituntun guru apa bapak orang tuanya silakan, ibunya silakan, kakaknya silakan. Tapi nanti hasilnya dikasih waktu, misalkan 1 minggu atau setengah minggu atau 2 hari terus dikumpulkan. Nah, dikumpulkan salah satu penilaian adalah iki sing gawe sapa. Digawe iki nilainya paruan. Wong kegawang telu Pak, bapakku, ibuku, kula. Berarti per 3 nilainya telu. Itu kita lu. Nanti kan ada menang begitu lu. Tapi kalau dewe Pak, tapi direwangi sing opone misalkan. Nah itu Bapak Ibu menjadi masuk dalam penilaiannya. Begitu juga Bapak Ibu kaligrafi. Kaligrafi nanti anak-anak silakan kaligrafi. Lah cara gimana? Digawe nang omah. Jadi nang sekolah ape jadi kuis di padha dadi. Nah nanti coba ketika pertanyaan tidak hanya ke produknya takok, soalnya nanti dalam rangka untuk menyiapkan anak-anak ke depan. Selanjutnya yang tilawah. Silakan terus piye oleh belajar karo video, oleh belajar karo tanggane. Ana Bapak Ibu, kemarin yang juara tilawah tingkat kota putri. Itu yang melatih TPQ di BTQ-nya. Luar biasa kan? Bukan gurunya. Dan itu ada di Semarang Barat. Putranya juara 3, putrinya juara 1. Itu yang melatih di TPQ. Dan TPQ itu kerjasama dengan sekolahan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi tidak mesti gurunya iso, tetapi bisa mengkolaborasikan dengan guru yang lain atau ustadz yang lain. Itu dimaksimalkan, dimanfaatkan bersama-sama. Nah ini Ibu Bapak yang kami hormati. Kalau ngandalke guru PA semuanya kan jika yang cari sing bisa piro wong piro? Tadi itu piro? Heh. Telu tok ta e. 1 tok ya. 1 2 3 4. Yang lainnya kan gleo suaranya suara pas-pasan. Tapi sudah pas-pasan alhamdulillah. Pas disuruh maju bisa ngono ta Bapak Ibu ya. Soal sing ngrungokke sambil sambil ngrasani ya itu urusan belakangan kan. Iya. Nah ini Ibu Bapak yang kami hormati, itu dengan pola semacam itu. Nah untuk rebana memang sangat pakai pada kendala di pendanaan di dalamnya, tapi kami sudah luar biasa Bapak Ibu, guru kepala sekolah itu terkait dengan rebana luar biasa Pak. Tinggal bagaimana untuk terus berkontribusi dan melakukan dalam rangka penyiapan sarana prasarana terkait dengan rebananya. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kompetisi di PHBI mulai dari Maulid Nabi besok Bapak Ibu silakan. Nanti ketika pas acara dan sebagainya, puncaknya itu Bapak Ibu penyampaian hadiah. Kalau ada dana nih, kalau tidak ada dana Bapak Ibu komunikasi dengan orang tua. Pak, iki anak jenengan tak lombake, tapi jangkau sekolahan dananya terbatas. Umpomo sing nanti ngasih hadiah dari Pak Guyuban gimana senang. Nanti yang menyerahkan ya Pak Guyuban didampingi kepala sekolah dan guru PAI-nya. Ya, bisa Pak, bisa sama mungkin. Kalau orang Pak kemarin berurunan gawe iki kok Pak baru sebetulnya ora apa-apa, tapi tetap dilaksanakan hadiah kok sertifikat saka kepala sekolah ini. Kan rak bayar pas sertifikat. Gawe sertifikat nanti nama dibuat grafir masing-masing, ditempelkan nama juara blok KPI tingkat sekolah. Kan rak popo peserta 3 jidok kan juara 1. Kan luar biasa Bapak Ibu. Wong tua ora ngerti. Ana mau paling peserta tinggal 1 atau 2. Rak popo. Tapi anak itu termasuk yang juara. Wong mengirimkan aja juga proses seleksi ya. Apalagi hasil karyanya itu juga seleksi. Ini Ibu Bapak yang kami hormati. Jadi ketika pas PHBI tidak biasa, tidak hanya pengajian, kemudian mungkin ada mendongeng dan sebagainya. Syukur Bapak Ibu, mari ketika PHBI yang tampil anak-anak. Mulai dari MC sampai penceramah. Ayo, Pak anakku bilang ono sing pinten dongeng, tampilkan dongeng. Anakku sampai kemarin lomba hip hop masuk Pak, tampilkan. Ini Bapak Ibu. Itu akan nanti gurunya apa? Tinggal mereview.
Lah dana yang untuk mungkin Pak Kiai dan sebagainya beda dialokasikan yang lainnya. Kalau Pak nggonku kelebihan dana ya monggo. Silakan bisa Pak Baleku itu ya sudah jalan ditambahi dengan menghadirkan Habib Syekh yang luar biasa lagi kan gitu Bapak Ibu. Habib Syekh kan banyak Habib Syekh yang di Solo dan Habib Syekh yang ada di Kota Semarang atau mungkin calon-calon Habib kan itu yang bisa dikembangkan. Bapak Ibu yang kami hormati, ya jadi bisa dikembangkan sana. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika Maulid Nabi itu kan ada yang dengan perjanjian luar biasa. Anak-anak bisa supaya punya kreasi-kreasi Bapak Ibu. Ada yang mungkin berjanjian di bayan, monggo Bapak Ibu. Ono sing sholawatan tok, ya monggo segan kemampuan masing-masing. Tapi Bapak Ibu jangan kering. Kalau misalkan PHBI terus secara formal pengajian terbalik kering, Pak. Anak-anak biar berekspresi. Tadi ada lomba-lomba dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu kan ada yang sekolahnya Pak kata kegiatan disupport oleh sekolah semuanya, mau naik snack, kabeh makanan, siap kabeh. Ada enggak sekolahnya gitu? Ono. Jadi orang ono. Mungkin saya Pak, mereka kelebihan dana Pak. Jadi kita pakai kegiatan kabeh disiapin kabeh. Orang ono. Oh iya, Bapak Ibu PHB kan di cover. Tapi kan anak-anak masuk pengajian atau kegiatan apa? Kegiatan PHB kok. Nah, luar biasa. Nggawa dhewe. Dulu suka begitu, tradisi itu luar biasa. Tapi Bapak Ibu dikasihkan makna. Artinya begini Bapak Ibu, ketika membawa sendiri, kan tidak hanya bawa sendiri itu dimam dewe, kan ampang. Atau mungkin tukar kalau kocone, tukar tok kan cuma dia tukar kalau tonggone tok ini biasanya. Tapi Bapak Ibu diberikan makna. Ini momentum Maulid Nabi. Silakan anak-anak misalkan biasanya membawa apa? Nasi, jajan. Bapak Ibu misalkan bawa jajan. Gawa loro ae. Satu nanti yang akan diberikan kepada siapa? Nah ini satu Bapak Ibu. Satu diberikan kepada teman Anda yang menurut Anda itu sudah mengikuti jejaknya Rasul. Wah luar biasa Pak. Ayo. Dan jejaknya Rasul apa? Atau mengikuti keteladanan Rasul. Contohnya Rasul itu tidak senang marah. Orang sidik-sidik marah. Kan mesti ada anak-anak yang kok senang atau mungkin yang sedang senyum atau senang berbagi. Atau orangnya cerdas tapi tidak sombong Pak. Silahkan Bapak Ibu. Nanti anak satu jajan tadi diberikan sebagai hadiah kepada teman Anda yang menurut Anda itu sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Rasul keterangan Rasul. Dan yang berikutnya yang satunya kan dua. Yang satunya di sekitar kita kan ada juga mungkin Pak Satma, mungkin yang biasa ngantar anak dari sana ke sini, atau mungkin Pak Bos dan lain sebagainya. Itu kan juga perlu Bapak Ibu ketika pas kegiatan itu juga diberikan bagian itu. Atau mungkin anak yang pas kebenaran orang gowo. Atau mohon maaf Bapak Ibu, memang anaknya tidak mampu. Itu Bapak Ibu diberikan. Atau nanti ternyata kok oke. Bapak Ibu bisa disekolahkan kepada mungkin yatim piatu atau mungkin di anak-anak jalanan sehingga punya makna. Nah ini Bapak Ibu yang akan menghormati. Tapi dengan syarat tadi Bapak Ibu, jajan itu diberikan hanya untuk satu orang dan orang pun hanya boleh menerima satu orang. Nah ini satu jajan. Sehingga nanti akan kebagian semuanya. Masalah di situ. Nah Bapak Ibu ketika berbagi jajan itu tidak hanya berbagi. Jadi ketika diberikan, menyampaikan ini hadiah terbaik kami kepada panjenengan, kepada temanku, hadiah Maulid Nabi. Dan ketika memberikan, yang menerima pun dengan ucapan terima kasih atas pemberian hadiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kami. Dia juga mengucapkan terima kasih Anda telah menerima hadiah dari kami. Itu Pak. Jadi saling terima kasih. Kadang kita memberikan sesuatu apa-apa, menang kau. Menerima juga menang. Bapak Ibu, kalau saat terjadi Bapak Ibu, kita mau bersedekah, itu enggak ada tempat untuk menerima sedekah. Nah itu ketika menerima dari hadiah kita, kok mau menerima, kan terima ucapan terima kasih Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Yang kedua, kan hanya anak itu menerima kan satu jajan toh. Bagaimana untuk ketika temannya gumbyuh, misalkan sudah menerima, dia juga dengan santun, mohon maaf saya hanya bisa menerima satu, silakan diberikan kepada yang lebih berhak lagi selain kami. Itu Bapak Ibu, dia akan mencari lagi. Jadi kemudian kalau misalkan Pak, kalau diterima duanya Pak, ya diambil
Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati. Ketika anak tersebut ternyata kok menjadi banyak, mesti ada anak yang digoleki paling banyak, mesti ada. Nah itu Bapak Ibu ditampilkan ketika kegiatan Maulid Nabi itu. Mengapa pertama anak yang pertama kali mengasihkan dan diterima? Mengapa Anda pemilihnya itu? Iya Pak, ini adalah anak teman saya itu senangnya senyum Pak. Nah, Bapak anak-anakku semuanya ternyata orang yang senyum seperti yang dicontohkan Rasul itu sangat disukai oleh teman-temannya. Apalagi bisa setelah dari teman-temannya bisa aja. Gimana menurut Anda? Resepnya apa? Sehingga Anda itu digoleki teman-temannya Anda. Dia akan kadang bisa aja menyampaikan Bapak Ibu, jangan Pak, saya nggak bisa apa-apa Pak. Panjenengan ulas. Inilah anak-anak. Orang yang baik biasanya tidak mau menunjukkan kebaikannya. Dia malah justru merasa belum baik. Inilah contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermakna Bapak Ibu. Sama-sama bawa jajan, sama-sama dimakan, tapi punya makna yang berbeda ketika panjenengan mengkreasikan. Itu Bapak Ibu ya. Itu nanti Bapak Ibu nanti besok siapa yang akan mengkreasi begitu silakan. Satu momentum PHBI tidak hanya PHBI Bapak Ibu, tapi sekaligus disinkronkan dengan nuansa kompetisi. Yang selanjutnya Bapak Ibu berikan makna sehingga nanti tidak hanya berlangsung setelah selesai berhenti di situ. Bapak Ibu yang kami hormati selanjutnya berkaitan dengan persiapan PTS penilaian tengah semester atau Bapak Ibu penilaian atau evaluasi di tengah semester. Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan sekali dalam konteks asesmen itu kan lebih menekankan kepada assessment for learning dan assessment as learning sebagai refleksi dan sekaligus sebagai kilas balik, sebagai perbaikan, bukan pada assessment of learning untuk mengukur. Bapak Ibu, kalau itu yang dikehendaki, yang diharapkan, jadi Bapak Ibu nanti di dalam penilaiannya tidak bersifat banyak mengulas kepada pengetahuan, tetapi apa yang telah dilakukan anak dalam progresnya. Ayo ini jadi soal yang mengembangkan tentang progres yang dia alami, bukan misalkan saja rukun iman ada berapa. Soalnya Bapak Ibu, sekarang perkembangan dengan artificial intelligence, Bapak Ibu, misalkan anak-anak umpama dibuat soal semacam itu semua dibuka, semua sudah terjawab dengan lengkap. Kalau misalkan Bapak Ibu soalnya begitu. Nah ini Bapak Ibu, mari Bapak Ibu soal yang dikembangkan dalam PTS, mulai Bapak Ibu kembangkan apa yang dilakukan oleh anak. Sehingga tidak, kalau anak itu istilahnya apa ya, dia membuat-buat, panjenengan akan dikembangkan lagi kepada hal-hal yang telah dihasilkannya dan apa yang telah Anda hasilkan. Itu Bapak Ibu yang sangat dikehendaki dalam penilaian untuk tengah semesternya. Jadi mengurangi dari sisi-sisi pengetahuannya, lebih menonjolkan kepada pengukuran, tetapi pada progres anak dan apa yang telah dimiliki anak dan progres ke depannya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kok dikembangkan kepada soal-soal yang nuansanya adalah kepengetahuan, mari Bapak Ibu dikembangkan kepada soal-soal yang bersifat kompleks. Jadi pilihan ganda yang kompleks. Ya, jadi Bapak Ibu itu nanti anak kan akan tidak hanya sempat pengetahuan yang dia miliki, tapi sekaligus anak-anak juga akan tertantang dengan nuansa-nuansa lainnya yang berkaitan dengan konten-konten atau tujuan yang diharapkan yang sudah dipanjenengan lakukan di dalam proses pembelajarannya. Sehingga nanti anak-anak kita itu Bapak Ibu tidak sebatas pengetahuannya digarap, tapi juga keterampilannya, sikapnya, dan itu secara integral dalam kurikulum Merdeka sangat diharapkan. Ketika kurikulum 2013, Bapak Ibu masih mengusahakan mana kognitifnya, mana psikomotoriknya, dan mana juga terkait dengan pengetahuan dan sikapnya. Itu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih luar biasa kepada KKP Kecamatan Gayamsari yang secara kontinu dan secara tersistematis terkait dengan kegiatannya. Mudah-mudahan senantiasa memberikan layanan terbaik untuk para guru. Tepuk tangan untuk KKP PAE Kecamatan Gayamsari.
Dan mudah-mudahan hal ini yang akan terus mengingatkan kita semuanya dalam rangka memberikan yang terbaik kepada anak didik kita semuanya. Jadi kami cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah nanti Bapak Ibu ketika nanti diferensiasi sudah ada praktek baik akan kita kembangkan. Yang ke depan adalah pembelajaran berbasis pada lingkungan satuan pendidikan. Nanti Bapak Ibu akan kami lebih tekankan tidak di dalam kelas, tapi di luar kelas. Dan sekaligus Bapak Ibu akan memanfaatkan yang ada di lingkungannya, mulai dari pohon sampai matahari sampai lapangan. Bapak Ibu bagaimana berkreasi memanfaatkan itu. Nanti kalau itu sudah Bapak Ibu akan kami tarik berikutnya adalah Bapak Ibu pembelajaran yang berbasis kepada penelitian sederhana. Ini belum dikembangkan. Sebenarnya sudah Bapak Ibu di instrumen akreditasi sangat banyak di sini, tapi belum banyak yang disentuh. Itu Ibu Bapak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.